Halo semua, selamat datang kembali di Kentut Finansial. Setelah di video sebelumnya kita bahas pola pikir yang bikin bokeh, sekarang kita akan hadapi musuh terbesar yang bikin dompet mampet, si utang pinjol. Pernah ngerasa hidup kaya dikejar-kejar debt collector? Setiap notifikasi HP bikin jantung deg-degan? Kamu tidak sendirian. Jutaan orang di luar sana terjebak dalam lubang yang sama. Ini bukan aib. Ini masalah yang butuh solusi. Dan hari ini, kita akan buang jauh-jauh rasa malu itu dan mulai mencari jalan keluar. Pinjol itu seperti permen kapas. Manis di awal, tapi hampa di perut. Dan meninggalkan rasa lengket yang susah hilang. Mereka menawarkan solusi instan, janji manis, dan proses yang super cepat. Tapi, di balik kemudahan itu, ada jebakan bunga yang mencekik, denda yang menumpuk, dan teror yang bisa bikin mental hancur. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apa yang awalnya tampak seperti penyelamat, sekarang jadi beban terberat. Kenapa sih kita bisa terjebak? Jawabannya seringkali bukan cuma karena butuh uang, tapi karena pola pikir. Ada yang pinjol buat bayar pinjol lain. Ada yang pinjol karena pengen beli barang yang sebenarnya nggak perlu. Ada juga yang pinjol untuk modal bisnis padahal ilmunya belum matang. Kita akan membersihkan pikiran yang membuat kita jatuh ke dalam lubang pinjol ini. Mindset pertama yang harus kita buang adalah mindset korban. Ini semua salah keadaan. Ekonomi lagi susah. Gimana lagi? Aku kan butuh. Stop. Mengambil pinjol adalah pilihan. Dan sekarang, mengambil tanggung jawab untuk melunasinya juga adalah pilihanmu. Berhenti menyalahkan keadaan dan mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Langkah pertama dan paling krusial, berhentilah gali lubang tutup lubang. Jangan pernah lagi pinjam uang dari sumber manapun untuk membayar pinjol. Ini adalah siklus kematian finansial. Fokus pada utang yang sudah ada. Jangan pernah menambah hutang baru. Ini adalah garis startmu untuk menuju kebebasan. Ambil kertas dan pulpen. Tulis semua utang pinjolmu. Pinjol A berapa, pinjol B berapa. Tulis juga tanggal jatuh tempo, bunga, dan denda per hari. Ini bukan untuk menakutimu, tapi untuk memberi gambaran yang jelas. Anda tidak bisa melawan musuh yang tidak Anda kenal. Inventarisasi ini adalah peta jalanmu untuk menuju kebebasan. Setelah semua tercatat, prioritaskan utangmu. Mana yang bunganya paling tinggi? Mana yang dendanya paling cepat mencekik? Fokus pada utang ini dulu. Gunakan metode bola salju atau longsor. Bola salju fokus pada utang terkecil, longsor fokus pada utang terbesar. Pilih yang paling cocok dengan mentalmu. Jangan lari dari masalah, hadapi mereka. Komunikasikan dengan pihak pinjol. Jujur dan berani adalah kunci. Tanyakan apakah ada opsi restrukturisasi, keringanan bunga, atau penundaan pembayaran. Beberapa perusahaan pinjol legal memiliki kebijakan untuk membantu nasabah. Jangan takut, karena mereka juga butuh uangmu kembali. Gali potensi dirimu. Apa yang bisa kamu jual? Skill apa yang bisa kamu tawarkan? Jualan kue, jadi freelance, atau bahkan jadi ojek online. Setiap rupiah yang kamu hasilkan dari sumber tambahan adalah peluru untuk melawan utangmu. Ini bukan saatnya gengsi, ini saatnya berjuang. Sekarang saatnya diet finansial ekstrim. Ganti kopi susu dengan air putih. Masak sendiri daripada beli di luar. Hentikan semua langganan yang tidak penting. Setiap rupiah yang bisa kamu hemat, alihkan ke pembayaran utang. Pikirkan ini sebagai tantangan, bukan penderitaan. Jangan hadapi ini sendirian. Bicarakan dengan orang yang kamu percaya, pasangan, keluarga, atau teman dekat. Dapatkan dukungan moral. Beban akan terasa lebih ringan saat dibagi. Dan ingat, komunitas Kentut Finansial selalu ada di sini untuk saling mendukung. Pembeda utama pinjol legal dan ilegal adalah izin OJK. Pinjol ilegal seringkali menawarkan bunga tidak masuk akal, tanpa transparansi dan menggunakan cara-cara teror.
Jika kamu terjebak di pinjol ilegal, segera laporkan. Ada banyak bantuan dari pemerintah dan lembaga hukum yang siap membantu. Jangan takut. Jangan pernah berurusan dengan pinjol ilegal. Mereka bisa mengakses data pribadi, mengancam, bahkan menyebarkan data ke kontakmu. Cara terbaik adalah tidak pernah meminjam dari mereka. Jika sudah terlanjur, segera putuskan komunikasi, blokir, dan laporkan. Jangan takut, karena tekanan mereka adalah ilegal. Utang bukan hanya masalah finansial, tapi juga mental. Ia bisa menyebabkan stres, depresi, dan merusak hubungan. Ingat, kamu lebih berharga dari sekedar utangmu. Fokus pada pemulihan mental juga sama pentingnya dengan pemulihan finansial. Setelah semua utang lunas, jangan langsung kembali ke kebiasaan lama. Mulai bangun kembali reputasi keuanganmu. Cek riwayat kreditmu di SLIK OJK. Pastikan namamu bersih. Ini adalah modalmu untuk masa depan yang lebih cerah. Salah satu alasan utama orang pinjol adalah karena mereka tidak punya dana darurat. Mulailah menabung, bahkan dari uang kecil. Uang ini adalah jaring pengamanmu agar kamu tidak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama saat ada kebutuhan mendesak. Pelajaran termahal adalah pelajaran yang didapat dari pengalaman buruk. Gunakan pengalaman ini sebagai motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Disiplin, bertanggung jawab, dan selalu ingat tujuan finansialmu. Jadi ada 4 langkah utama untuk membuang utang pinjol, yaitu berhenti menambah utang baru, inventarisasi dan prioritaskan, komunikasi dengan pemberi lumbanjang, dan cari penghasilan tambahan. Ingat, ini bukan perjalanan yang mudah, tapi kamu pasti bisa.